Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, saya Meyanti Ratna Kumalasari, dosen di program studi kimia FMIPA Universitas Palangkaraya. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan micro teaching saya untuk mata kuliah biosinyal. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah pilihan pada rumpun biokimia dengan bobot 2 SKS yang ditawarkan pada semester 5 di program studi kimia. Mata kuliah biosinyal membahas mekanisme dasar dan lanjutan yang melibatkan interaksi antar ligan, reseptor, second messenger, dan berbagai protein pengatur. Cakupan materi meliputi jenis-jenis reseptor sel seperti saluran ion, reseptor enzim, dan GPCR, kinase, scaffold protein, mekanisme pensinyalan pada mikroorganisme dan tumbuhan, transduksi sensorik pada penglihatan, penciuman, dan pengecapan. Mata kuliah ini juga berisi regulasi transkripsi oleh hormon steroid, siklus sel oleh protein kinase, serta peran onkogen, gen penekan tumor, dan apoptosis. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan menganalisis jalur pensinyalan seluler yang kompleks. Adapun beberapa capaian pembelajaran mata kuliah ini diantaranya yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar dan mekanisme molekuler dari proses transduksi sel pada tingkat seluler. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai jenis reseptor sel serta mekanisme aktivasi dan transduksi sinyalnya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis peran second messenger dan protein pensinyalan dan membran rats dalam jalur pensinyalan sel. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis keterlibatan onkogen, gen penekan tumor, dan mekanisme apoptosis dalam konteks kanker dan keberlangsungan hidup sel. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berorientasi pada pemahaman konsep secara bertahap. Metode pembelajaran terdiri dari ceramah interaktif, tanya jawab, diskusi untuk menguji pemahaman mahasiswa serta penugasan terstruktur berupa pembuatan mind mapping dan studi kasus yang dipresentasikan di akhir semester. Media pembelajaran yang digunakan terdiri dari RPS, PowerPoint, dan referensi lain dari buku serta artikel ilmiah. Pelajaran pada mata kuliah biosinyal adalah mekanisme molekuler transduksi sinyal, saluran ion, reseptor enzim, dan reseptor G protein couple, second messenger, multivalent scaffold protein, dan membran rats, pensinyalan dalam mikroorganisme dan tanaman, transduksi sensori dalam penglihatan, penciuman, pengecapan, regulasi transkripsi oleh hormon steroid, regulasi siklus sel protein kinase, serta onkogen, gen penekan tumor, dan kematian sel terprogram. Penilaian dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan, meliputi penugasan mandiri dan struktur dengan bobot 10%, kuis 10%, UTS 15%, UAS 15%, serta studi kasus 50%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan mahasiswa dalam menjawab kuis, tugas, dan mempresentasikan hasil studi kasus. Hasil penilaian dapat diakses mahasiswa melalui akun Uber Universitas Palangkaraya. Melalui pendekatan ini diharapkan mahasiswa mampu berpikir kritis dan sistematis dalam memahami mekanisme pensinyalan sel. Baik, untuk tahapan berikutnya, ini merupakan cuplikan dari proses pembelajaran mata kuliah biosinyal. Pada pertemuan pertama dengan submateri alur umum transduksi sinyal serta komponen seluler utama yang terlibat dalam proses tersebut. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat datang di pertemuan pertama kita di semester ini ya, di semester 5. Jadi terima kasih untuk pertama-tama saya ucapkan karena kalian udah mau ambil mata kuliah biosinyal. Ini pertemuan pertama kita akan membahas mekanisme transduksi sinyal. Tapi sebelum itu mohon kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk berdoa boleh secara agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Pada pertemuan pertama ini kita bicarakan dulu tentang kontrak perkuliahannya. Jadi tata tertibnya standar aja, di mana minimal kehadiran itu 80%. Jadi kalian misalnya 16 pertemuan, kalian boleh tidak masuk sekitar 4 pertemuan. Nah itu hal kalian harus hadir tepat waktu, baju harus sopan dan rapi ya, pakai kemeja, pakai celana panjang, tidak pakai kaos. Terus nanti boleh ada tanya jawab. Kemudian sistem penilaiannya ada beberapa, karena mata kuliah ini berbasis studi kasus. Jadi nilai paling besar itu di poin studi kasus. Diberikannya kapan studi kasusnya? Ketika pertemuan terakhir. Itu ada nilai UTS dan UAS masing-masing persentasenya 15%, dengan kuis 10% dan tugas itu 10% juga. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Ibu. Iya. Pada mata kuliah ini apakah akan ada remedial Bu? Oh iya, remedial akan diberikan 2 minggu setelah UTS maupun UAS. Jadi ketika nilai keluar dan nilai kalian di bawah KKM, di bawah nilai kelulusan 60, kalian bisa mengajukan remedial kepada saya. Nanti sisa dihubungi saja di nomor saya. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Oh nggak ada ya, ya udah. Kita mulai ya. Ini capaian pembelajarannya untuk hari ini hanya ada satu. Mahasiswa kalian tuh diharapkan mampu menjelaskan alur umum transduksi sinyal serta komponen seluler lainnya untuk proses tersebut. Ini referensinya kita ada 3 ya. Ini yang biasa kami pakai, itu ada buku Principle Biochemistry, Cell Signaling, dan Molecular Cell Biology. Jadi ada 3 buku yang kita gunakan sebagai referensi. Ini saya lanjut ya. Oke, ini ada ilustrasi gambar nih. Kira-kira kalau kayak gitu apa sih yang dirasain? Oh, panas. Kenapa kepanas? Karena pegang panci ya. Jangan diulangin ya, jangan dicoba. Nah, kalau ini apa yang dirasakan ya? Kedinginan. Oh iya, kenapa kedinginan? Bajunya tipis, bajunya nggak sesuai ya. Harusnya dia pakai baju yang tebal. Nah, dari kedua gambar ini kira-kira kenapa sih bisa terjadi? Ya, boleh menjawab. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devita Maharati. Saya izin menjawab Bu. Itu terjadi karena ada stimulus dari panas atau dingin Bu, yang dimana jika terkena saraf jadinya merasa kepanasan atau kedinginan. Oke, itu benar banget ya. Bagus untuk Dewita. Boleh tepuk tangan teman-temannya. Kenapa? Karena memang terjadi stimulus. Stimulusnya bisa berupa apa? Bisa rasa panas atau dingin. Nanti dia akan kemana stimulusnya ini? Akan ke reseptor. Reseptornya akan menerima, mendeteksi, oh ternyata sel saraf kita deteksi itu ada rasa panas dan dingin. Baru nanti tubuh kita merespon, bisa menggigil, kedinginan, atau kepanasan kaget. Ya. Ini karena kita belajar biosinyal, apa hubungannya biosinyal ini dengan yang tadi ya, ilustrasi saya, kira-kira apa itu biosinyal? Kalau dari contoh yang ada sebelumnya. Iya, Izin boleh. menjawab Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Lita. Untuk apa itu biosinyal? Biosinyal sendiri itu adalah sinyal yang terjadi pada tubuh kita Ibu. Oh, sinyal yang terjadi pada tubuh kita. Ada yang lain? Oh, nggak ada. Ya. Kalau biosinyal ini pertama-tama dari 2 kata ya, ada bio dan sinyal. Bio itu apa? Objek hidup. Sinyal itu apa? Itu adalah fungsi untuk membawa informasi tentang keadaan atau kebiasaan gitu. Jadi biosinyal apa? Objek yang memberikan informasi tentang keadaan tubuh kita. Nanti direspon oleh tubuh dengan respon tertentu. Nah, agar terjadi ini harus ada komunikasi antar sel yang biasa disebut transduksi sel ya. Ini transduksi sel, ini ada ilustrasinya ya. Saya jelaskan secara umum. Jadi dia fungsinya apa? Untuk mengantarkan, mengkomunikasikan antar sel, koordinasi dan merespon. Ini transduksi, ini sifatnya spesifik dan sensitif.
Sampai sini ada yang mau bertanya atau belum? Oh iya, boleh. Mengapa biosinyal itu spesifik dan sensitif, Bu? Oke, ini kita bisa jelaskan pakai gambar di bawahnya ya. Jadi kenapa dia spesifik dan selektif? Karena pertama dia ini komunikasinya terjadi antar sel. Jadi sel yang merespon panas akan mengkomunikasikan pada sel penerima yang merespon panas juga. Terus baru ada koordinasi dan respon, baru kerjasama semuanya. Kalau dia tidak spesifik dan selektif, misalnya kalian kena panas, kalian bisa merasakan dingin atau merasa ngantuk, jadinya tubuhnya tidak sesuai ya responnya. Ini kita lanjut aja ya. Nah, ini ada elemen dasarnya nih dalam pensinyalan. Ada 4, yaitu pertama ligan. Ligan ini berupa apa? Sel. Ekstraseluler, ada reseptor, terus ada transduksi dan ada respon. Nah, ini sel atau sinyal intraseluler atau ligan ini nanti akan masuk ya ke antar sel. Dia akan berikatan dengan apa? Dengan reseptor, menangkap sinyal. Buat apa? Nanti buat memberikan respon. Responnya dikirimkan lewat apa? Ada transduksi sinyal. Di sini terjadi fosforilasi dan defosforilasi. Ini ada yang ingat nggak? Ini ada istilah ini ada dipakai di pelajaran mata kuliah pendahuluan kita, yaitu pada mata kuliah biomolekul. Kira-kira ada yang masih ingat nggak apa fosforilasi dan defosforilasi? Mohon izin menjawab, Ibu. Oh iya, boleh. Perkenalkan, nama saya Nafisa. Jadi kalau fosforilasi itu, kalau tidak saya lupa ya Bu ya, fosforilasi itu proses untuk penambahan gugus fosfat. Biasanya untuk mengaktifkan sesuatu. Sedangkan kalau defosforilasi itu sebaliknya, fosfornya dihilangkan untuk memberhentikan proses sementara. Oke, bener banget katanya Nafisa. Tepuk tangan ya. Ya masih ingat ini pelajaran semester sebelumnya ya. Nah, ini dari transduksi nanti baru menghasilkan respon. Responnya macam-macam. Ada di metabolisme, ada bisa kematian sel. Misal kalian tabrakan jatuh, jadi sel darah putih kalian berperang nih, dia kan bisa kalah nih ya sama bakteri, dia akan mati di situ. Nah, ini bisa salah satu mortalitas selnya. Terus bisa ekspresi gen juga, macam-macam responnya ya. Untuk mekanismenya ini ada 3. Jadi ada yang namanya autokrin, parakrin, dan endokrin. Ini saya jelaskan satu-satu ya. Yang pertama ada autokrin. Autokrin ini gimana? Dia yang produksinya dirinya sendiri. Kemudian nanti yang merespon pun dirinya sendiri. Kok gitu? Karena selnya ini merupakan molekul sinyal. Dia ini punya sinyal sendiri. Nanti reseptornya pun di dirinya sendiri. Kemudian akan memberikan respon pada dirinya sendiri juga. Kenapa ada sel gini? Karena ini banyak dibutuhkan di tubuh. Salah satunya itu untuk hormon pertumbuhan. Jadi prostaglandin itu memberikan respon ya ke tubuh untuk bertumbuh. Dia akan memberikan respon terus sampai kita bisa bertumbuh lebih hingga batas umur ya yang telah ditentukan. Jadi sekitar 20-an tahun misalnya sudah selesai, kita tidak bisa bertumbuh dan dia akan berhenti di situ. Nah, ini fungsinya juga bisa apa? Bisa memodulasi, terus bisa regulasi juga ya. Kalau ada nyeri, ada pembekakan, inflamasi, dia akan bekerja di situ. Jadi misalnya kalau ada pembekakan nih, habis nge-gym, kecengklak gitu ya. Terus bengkak tangannya, nanti tubuh kalian akan merespon di tempat yang sama. Jadi responnya tidak pindah tempat, masih di tempat yang sama. Ini yang kedua, pensinyalannya namanya parakrin. Parakrin itu apa? Pada yang sel terdekat. Biasanya terjadi pada apa? Pada neurotransmitter atau sel-sel saraf ya. Nah, ini contohnya apa? Biasanya ada misalnya energi listrik di tubuh, disinyalkan, ditransmitterkan di sel saraf. Jadi yang terjadi di sel saraf kita kebanyakan itu pensinyalannya terjadi secara parakrin, jaraknya dekat karena jarak sel saraf kita dekat-dekat, nggak ada yang jauh-jauhan.
Nah, yang terakhir ada pensinyalan endokrin. Endokrin ini apa? Biasanya kita bilangnya hormon. Terjadi pensinyalan jarak jauh. Itu ada yang namanya ini kelenjar endokrin. Nanti dia akan didistribusikan pada sel jauh. Di sini hormonnya ada dua, ada yang larut air dan larut lemak ya. Contohnya ada progesteron, testosteron, dan tiroid. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Kalau masih bingung. Permisi Bu, izin Iya. Oke, pertanyaannya bagus banget ya. Ini tadi kalau nggak salah siapa yang tanya? Namanya? Oh iya. Oke, jawaban bertanya ya. Jadi benar sekali dia juga dipengaruhi oleh jarak ya. Ini saya ada bikin perbedaannya. Yang pertama ini ada yang autokrin, parakrin, dan endokrin. Kalau autokrin dia emang di dirinya sendiri, pada dirinya sendiri. Kalau parakrin gimana? Dia jaraknya dekat gitu. Jadi misalnya di rumah dia masih satu rumah tapi beda orang. Kalau misalnya endokrin dia itu ibarat mensugesti dirinya sendiri. Bagaimana kalau autokrin maaf, kalau endokrin dia pensinyalan jarak jauh. Misalnya kalian menghubungi teman kalian yang rumahnya beda kecamatan gitu. Itu sinyal jarak jauh dan hasilnya pun beda-beda ya regulasinya. Oke, sampai sini masih ada yang mau ditanyakan nggak? Karena sepertinya waktu kita sudah mau habis. Oh nggak ada ya. Ini ada kesimpulan ya beberapa. Jadi yang pertama tadi pengertian ya, biosinyal itu sendiri adalah segala jenis sinyal atau gelombang yang dihasilkan oleh makhluk hidup mencakup seluruh parameter. Jadi nggak cuma satu parameter ya dari proses-proses biologisnya dan respon-responnya. Kemudian yang kedua, proses pensinyalan ini memerlukan transduksi untuk komunikasi antar sel, koordinasi antar sel sama respon pada organisme multiselulernya. Transduksi ini prosesnya itu pengubahan sinyal menjadi respon biologis. Jadi kalau nggak ada transduksi dia nggak bisa berubah responnya. Dan tadi ada 3 jenis mekanismenya, yaitu ada yang tadi autokrin, endokrin, sama parakrin. Oke, karena ini pertemuan kita sudah mau habis, ini kalian jangan lupa isi presensi ya sebelum selesai dari ruangan ini, keluar dari kelas ini. Ini ada tugas dari saya untuk pertemuan pertama. Jadi kalian bikin map mapping. Kalau kalian masih bingung map mapping apa, kalian kayak bikin map gitu. Yang merangkum ini isinya apa? Mekanisme molekular transduksi sinyal. Isinya apa aja yang perlu kalian masukkan? Ini pengertiannya, tahapannya, komponen utama, sama contohnya. Tugasnya berapa lama? Kira-kira pengumpulannya itu pertemuan berikutnya. Formatnya PDF atau JPEG, itu bisa dikirimnya diupload di URL ini dan dikirimkan sebelum perkuliahan mulai maksimal. Sekian dari saya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh cukup, oke, terima kasih semuanya, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Baru saja Anda menyaksikan cuplikan proses pembelajaran pada pertemuan pertama mata kuliah biosinyal. Terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses pembelajaran dan pembuatan video ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.